Ada jiwa-jiwa yang namanya tidak tertulis di atas batu, tidak pula diumumkan oleh langit, namun dijaga oleh semesta dengan cara yang paling halus dan paling sunyi. Di antara miliaran manusia yang berjalan di bumi ini, ada sebagian kecil jiwa yang hidupnya seolah berada dalam ruang perlindungan yang tak kasat mata. Mereka bukan manusia tanpa ujian, bukan pula insan yang hidup tanpa luka. Justru sebaliknya, perjalanan mereka seringkali diwarnai oleh fase-fase berat yang jika dilihat dari luar terasa tidak adil. Namun anehnya, setiap kali batas kehancuran hampir terlewati, selalu ada sesuatu yang menahan mereka agar tidak jatuh sepenuhnya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang berkata, "Cukup sampai di sini." Jiwa-jiwa seperti ini tidak selalu sadar bahwa mereka sedang dijaga. Mereka hanya merasa hidupnya penuh keanehan yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Rencana buruk orang lain tiba-tiba gagal. Bahaya datang mendekat lalu menghilang tanpa jejak. Kesempatan yang seharusnya mustahil justru terbuka di saat terakhir. Semua itu terjadi tanpa pengumuman, tanpa tanda dramatis, dan tanpa sorak-sorai. Sunyi, namun nyata. Semesta, dengan hukum-hukum halusnya, bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami oleh akal manusia. Ia tidak hanya mengatur bintang dan planet, tetapi juga menjaga keseimbangan batin makhluk hidup yang telah dititipi amanah tertentu. Dalam diam, semesta menyimpan daftar rahasia, bukan daftar keistimewaan yang membuat seseorang kebal dari penderitaan, melainkan daftar jiwa yang tidak boleh diganggu terlalu jauh karena ada tujuan yang lebih besar di balik keberadaan mereka. Seringkali, jiwa-jiwa ini tumbuh dengan perasaan berbeda sejak usia muda. Mereka merasa tidak sepenuhnya cocok dengan keramaian dunia. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena batin mereka lebih peka. Mereka mudah merasakan perubahan suasana, membaca niat yang tersembunyi, dan menangkap getaran emosi yang tidak diucapkan. Kepekaan ini kadang menjadi anugerah, kadang pula menjadi beban. Sebab tidak semua orang siap hidup dengan kesadaran yang terlalu dalam. Dalam kehidupan sosial, mereka kerap disalahpahami. Sikap diam dianggap sombong. Kehati-hatian dianggap dingin. Batasan yang mereka pasang dianggap jarak emosional. Padahal, semua itu bukan lahir dari keangkuhan, melainkan dari insting jiwa yang telah belajar terlalu banyak dari luka masa lalu. Jiwa yang dijaga semesta biasanya pernah dikhianati, diremehkan, atau dijatuhkan dengan cara yang tidak manusiawi. Luka-luka itulah yang membentuk kebijaksanaan sunyi di dalam diri mereka. Menariknya, meski sering disakiti, jiwa-jiwa ini jarang berubah menjadi pribadi yang kejam. Mereka bisa marah, bisa kecewa, tetapi ada sesuatu yang menahan mereka untuk tidak membalas dengan keburukan yang sama. Hati mereka seolah selalu diingatkan bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan, dan tidak semua luka perlu dibalas. Inilah salah satu tanda perlindungan halus, kemampuan untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang keras. Dalam banyak kasus, mereka juga mengalami fase kesendirian yang panjang. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena tidak banyak yang benar-benar mampu memahami kedalaman batin mereka. Kesendirian ini bukan hukuman, melainkan ruang pemurnian. Di saat orang lain sibuk mencari validasi, jiwa-jiwa ini dipaksa belajar berdialog dengan dirinya sendiri. Mereka mengenal sunyi, dan dari sunyi itulah lahir keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. Tidak jarang, mereka merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Bukan karena fisik, melainkan karena batin mereka terus bekerja menangkap dan memproses banyak hal yang tidak disadari orang lain. Mereka menyerap emosi lingkungan, memikul cerita orang lain, dan menahan konflik yang seharusnya bisa mereka hindari. Namun anehnya, di tengah kelelahan itu, mereka selalu diberi jeda. Entah melalui peristiwa kecil yang menenangkan, pertemuan singkat yang menyadarkan, atau kesadaran batin yang tiba-tiba muncul. Semesta seolah tahu kapan jiwa ini hampir runtuh. Pada saat itulah, pertolongan datang dengan cara yang sangat personal. Tidak selalu berupa solusi instan, tetapi cukup untuk membuat mereka bertahan satu langkah lagi. Cukup untuk mengingatkan bahwa hidup mereka tidak sia-sia. Bahwa ada alasan mengapa mereka masih di sini. Dalam hubungan dengan orang lain, jiwa yang namanya tersimpan dalam daftar rahasia sering memicu reaksi yang ekstrim. Ada yang langsung merasa nyaman tanpa tahu alasannya. Ada pula yang merasa terusik, cemburu, atau tidak suka sejak awal. Reaksi ini bukan kebetulan. Getaran batin yang kuat akan selalu memunculkan respons yang jujur dari jiwa lain. Yang selaras akan mendekat, yang tidak selaras akan menjauh atau menyerang. Namun perlindungan semesta bekerja dengan sangat rapi. Serangan yang seharusnya melumpuhkan seringkali justru berbalik arah. Fitnah terbongkar dengan sendirinya. Topeng orang lain jatuh tanpa perlu dibuka.
Jiwa yang dijaga tidak perlu membela diri terlalu keras, karena kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Tugas mereka hanyalah tetap teguh, tetap jujur, dan tidak mengkhianati nilai yang mereka pegang. Dalam perjalanan spiritual, jiwa-jiwa ini sering mengalami fase kebingungan eksistensial. Mereka mempertanyakan makna hidup, tujuan penderitaan, dan arah perjalanan jiwa. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu menemukan jawaban cepat. Namun justru disitulah kedalaman mereka ditempa. Mereka belajar bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang, dan tidak semua rahasia perlu dibuka sekaligus. Ada kalanya mereka ingin menyerah, ingin hidup biasa saja tanpa beban batin. Namun setiap kali niat itu muncul, semesta seolah mengingatkan, jalan ini mungkin berat, tetapi ia bermakna. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang akan disentuh oleh kehadiran mereka, meski hanya sebentar. Jiwa yang tidak boleh diganggu terlalu jauh biasanya memiliki misi yang tidak selalu terlihat besar di mata dunia. Mereka mungkin bukan pemimpin terkenal, bukan tokoh publik, dan bukan sosok yang dielu-elukan. Namun kehadiran mereka mengubah sesuatu di sekitar. Kata-kata mereka menyembuhkan. Sikap mereka menenangkan. Keheningan mereka mengajarkan. Tanpa sadar, mereka menjadi penyeimbang di lingkungan yang kacau. Semesta tidak melindungi mereka agar hidup nyaman tanpa masalah. Perlindungan itu diberikan agar mereka tidak hancur sebelum waktunya. Agar cahaya kecil yang mereka bawa tidak padam sebelum sempat menerangi jalan orang lain. Inilah mengapa gangguan yang datang selalu memiliki batas. Inilah mengapa kejatuhan mereka tidak pernah benar-benar final. Jika Anda membaca ini dan merasakan getaran yang sulit dijelaskan, mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi, sebagian dari cerita ini terasa akrab karena ia sedang berbicara pada lapisan terdalam jiwa Anda. Namun tidak perlu terburu-buru memberi label. Cukup dengarkan, rasakan, dan renungkan dengan hati yang tenang. Setelah memahami gambaran besar tentang bagaimana semesta bekerja melindungi jiwa-jiwa tertentu dengan cara yang sunyi dan elegan, kini marilah kita melangkah perlahan. Dengan niat yang jernih dan batin yang terbuka, kita akan mulai membahas 7 poin penting yang menjadi isyarat kuat mengapa sebuah jiwa bisa termasuk dalam daftar rahasia semesta. Jiwa yang namanya tersimpan, dijaga, dan tidak boleh diganggu sembarangan. Nomor 1, hidupmu sering dilindungi tanpa sebab. Pada jiwa yang namanya tersimpan dalam daftar rahasia semesta, perlindungan tidak datang dengan cara yang mencolok atau dramatis. Ia hadir diam-diam, seringkali baru disadari setelah semuanya berlalu. Ada peristiwa-peristiwa yang jika dipikir ulang, seharusnya berujung buruk, namun entah mengapa justru berhenti di tengah jalan. Rencana yang tampak matang tiba-tiba gagal. Orang yang berniat menjatuhkanmu kehilangan momentum. Situasi yang terlihat buntu mendadak menemukan celah keluar. Perlindungan ini bukan berarti hidupmu bebas dari masalah. Justru sebaliknya, masalah tetap datang, bahkan kadang bertubi-tubi. Namun selalu ada batas tak kasat mata yang tidak pernah dilewati. Seolah semesta berkata, ujian boleh datang, tapi kehancuran total bukan bagian dari jalanmu. Ada garis halus yang tidak boleh dilampaui oleh penderitaanmu. Seringkali perlindungan ini bekerja melalui hal-hal kecil yang terlihat sepele. Keterlambatan yang membuatmu tidak berada di tempat yang seharusnya. Perasaan enggan yang tiba-tiba muncul sehingga kamu membatalkan rencana. Kesalahan kecil yang justru menyelamatkanmu dari dampak besar. Semua itu terlihat acak, padahal terangkai dalam keteraturan yang hanya bisa dipahami oleh kesadaran yang jernih. Jiwa seperti ini biasanya tidak menyombongkan diri dengan mengatakan dirinya kebal. Justru mereka sering merasa hidupnya berat dan penuh tekanan. Namun jika mereka jujur pada diri sendiri, akan ada kesadaran bahwa di balik semua tekanan itu, selalu ada ruang aman yang tidak runtuh. Mereka boleh goyah, boleh jatuh, tetapi tidak pernah sampai kehilangan arah sepenuhnya. Perlindungan tanpa sebab ini juga membuat banyak konflik mereda tanpa harus diperjuangkan. Kamu mungkin tidak membalas fitnah, namun kebenaran muncul sendiri. Kamu mungkin tidak melawan dengan keras, tetapi keadaan berbalik secara alami. Ini bukan karena kamu lemah, melainkan karena ada keseimbangan yang dijaga agar kamu tidak perlu mengotori jiwamu dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai batinmu. Dalam keheningan, perlindungan ini mengajarkan satu hal penting, tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan tangan sendiri. Ada saat di mana diam lebih kuat daripada serangan. Ada waktu di mana bertahan lebih bijak daripada membalas. Dan jiwa yang dilindungi semesta biasanya memahami ini bukan dari teori, tetapi dari pengalaman hidup yang berulang kali membuktikannya. Nomor 2, energi negatif mudah terpental darimu.
Salah satu ciri paling halus namun nyata dari jiwa terpilih adalah reaksinya terhadap energi yang tidak selaras. Kamu mungkin tidak mengucapkan apa-apa, tidak menuduh, tidak menunjukkan penolakan secara terang-terangan, tetapi orang dengan niat yang tidak murni seringkali merasa tidak nyaman di dekatmu. Mereka gelisah, canggung, atau perlahan menjauh tanpa alasan yang jelas. Hal ini terjadi bukan karena kamu menghakimi mereka, melainkan karena getaran batinmu terlalu jujur untuk ditoleransi oleh jiwa yang penuh kepalsuan. Keheninganmu seperti cermin yang memantulkan sisi diri mereka yang ingin disembunyikan. Tanpa kata-kata, tanpa konfrontasi, keberadaanmu saja sudah cukup membuat topeng mereka terasa berat. Energi negatif tidak selalu datang dalam bentuk kejahatan besar. Kadang ia hadir sebagai kecemburuan, niat terselubung, atau keinginan menguasai. Jiwa yang sensitif akan merasakannya sebagai perubahan suasana yang tiba-tiba. Udara terasa berat, percakapan menjadi kaku, atau hatimu merasa tidak nyaman tanpa sebab logis. Namun perlindungan semesta bekerja dengan cepat, energi itu tidak dibiarkan menetap terlalu lama. Seringkali, orang-orang seperti ini sendirilah yang memilih menjauh. Mereka mencari alasan, menciptakan jarak, atau bahkan memutarbalikkan keadaan agar bisa pergi tanpa terlihat bersalah. Bagi jiwa yang dilindungi, ini bukan kehilangan, melainkan penyaringan alami. Semesta membersihkan ruang hidupmu tanpa perlu kamu melakukan hal yang menyakitkan. Menariknya, kamu tidak perlu menjadi sempurna atau suci untuk mengalami hal ini. Justru kejujuran batin dan kesadaran diri yang membuat energimu stabil. Kamu mungkin memiliki kekurangan, luka, dan sisi gelap, tetapi kamu tidak hidup dalam kepura-puraan. Dan keaslian inilah yang membuat energi negatif tidak menemukan tempat untuk berakar. Dalam jangka panjang, fenomena ini menjaga kesehatan batinmu. Kamu tidak dikelilingi oleh terlalu banyak relasi yang menguras. Lingkaranmu mungkin kecil, tetapi lebih bersih. Hubunganmu mungkin tidak ramai, tetapi lebih tulus. Semesta seolah tahu bahwa jiwamu tidak diciptakan untuk menanggung beban yang bukan miliknya. Nomor 3, kamu jarang benar-benar hancur walau diuji berat. Jika dilihat dari luar, hidupmu mungkin tampak penuh jatuh bangun. Ada fase di mana segalanya runtuh hampir bersamaan. Harapan, relasi, rencana, bahkan kepercayaan pada diri sendiri. Namun ada satu hal yang selalu tersisa setelah badai berlalu, dirimu yang masih berdiri, meski dengan luka. Jiwa yang dilindungi semesta boleh terluka, tetapi tidak dibiarkan musnah. Kamu bisa menangis, bisa kehilangan arah, bahkan bisa merasa kosong dalam waktu lama. Namun selalu ada percikan kecil di dalam diri yang menolak padam. Percikan inilah yang membuatmu bangkit perlahan, seringkali tanpa disadari oleh orang lain. Keajaiban dari kekuatan ini adalah sifatnya yang sunyi. Tidak ada ledakan motivasi, tidak ada perubahan instan. Bangkitmu pelan, nyaris tak terlihat. Satu hari kamu hanya mampu bertahan. Hari berikutnya kamu mulai bernapas lebih lega. Hingga suatu saat, kamu menyadari bahwa masa tergelap itu sudah dilewati. Ujian yang datang pada jiwa seperti ini sering terasa tidak sebanding dengan kekuatan fisiknya. Namun semesta tahu, yang diuji bukan tubuhmu, melainkan kedalaman batinmu. Setiap tekanan dirancang untuk mengikis lapisan-lapisan palsu, meninggalkan inti dirimu yang paling jujur. Dan inti itulah yang tidak bisa dihancurkan. Banyak orang heran melihat bagaimana kamu tetap berfungsi setelah melewati hal-hal yang bagi mereka terasa mustahil. Mereka tidak tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan halus yang menopangmu ketika kakimu hampir menyerah. Ada ketenangan aneh yang muncul tepat sebelum kamu runtuh sepenuhnya. Pengalaman ini membentuk kebijaksanaan yang tidak bisa dipelajari dari buku. Kamu tidak mudah menghakimi penderitaan orang lain. Kamu memahami bahwa setiap orang memiliki medan perangnya sendiri. Dan pemahaman inilah yang menjadikanmu pribadi yang lebih dalam, lebih manusiawi, dan lebih utuh. Nomor 4, tak semua orang boleh dekat denganmu. Dalam hidupmu, kedekatan bukanlah sesuatu yang terjadi sembarangan. Banyak orang mungkin mengenalmu, tetapi hanya sedikit yang benar-benar masuk ke ruang batinmu. Ini bukan karena kamu tertutup, melainkan karena ada mekanisme alami yang bekerja menjaga batas. Setiap kali seseorang berniat mendekat dengan motivasi yang tidak selaras, akan selalu muncul jarak. Bisa berupa kesalahpahaman kecil, perbedaan jalan, atau perasaan tidak cocok yang sulit dijelaskan. Sebaliknya, orang yang datang dengan niat tulus sering terasa akrab sejak awal, seolah pernah saling mengenal di tingkat jiwa. Penyaringan ini sering menyelamatkanmu dari hubungan yang merusak sebelum sempat menjadi dalam. Kamu mungkin sempat merasa kehilangan, bertanya-tanya mengapa hubungan tertentu tidak bertahan.
Namun seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa kepergian mereka justru membuka ruang aman bagi pertumbuhanmu. Semesta memahami bahwa jiwamu tidak bisa sembarangan disentuh. Terlalu banyak gangguan batin akan melemahkan misi yang kamu bawa. Maka, hanya mereka yang siap menghormati batas, keheningan, dan kedalamanmu yang diizinkan tinggal lebih lama. Hal ini membuatmu belajar bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Kamu tidak membutuhkan banyak orang untuk merasa utuh. Cukup beberapa jiwa yang jujur, yang hadir tanpa agenda tersembunyi. Dan ketika mereka ada, hubungan terasa ringan, meski tidak selalu mudah. Di titik ini, kamu mulai berdamai dengan kesendirian. Bukan sebagai kesepian, melainkan sebagai ruang sakral. Kamu tahu, tidak semua orang ditakdirkan berjalan jauh bersamamu. Dan itu tidak apa-apa. Karena jiwa yang dijaga semesta selalu ditemani dengan cara yang tidak selalu terlihat, namun selalu terasa. Nomor 5, doa-doamu sering dijawab dengan cara yang tidak selalu kamu duga. Pada jiwa yang namanya tersimpan dalam daftar rahasia semesta, doa bukan sekadar rangkaian kata, melainkan getaran batin yang hidup. Kamu mungkin tidak selalu berdoa dengan bahasa yang indah atau ritual yang sempurna, tetapi ada kejujuran mendalam saat hatimu berbicara. Dan kejujuran itulah yang didengar. Menariknya, jawaban atas doa-doamu jarang datang sesuai dengan bentuk permintaan awal. Kamu memohon kekuatan, namun yang datang justru ujian yang memaksamu tumbuh. Kamu meminta ketenangan, tetapi terlebih dahulu diberi kegelisahan agar kamu memahami makna damai yang sesungguhnya. Kamu memohon jalan keluar, namun semesta justru menutup beberapa pintu agar kamu berhenti berjalan ke arah yang salah. Pada awalnya, hal ini sering menimbulkan kebingungan. Ada fase di mana kamu bertanya-tanya apakah doamu benar-benar didengar. Namun seiring waktu, pola itu menjadi jelas. Setiap kejadian yang semula terasa seperti penolakan ternyata adalah pengalihan yang menyelamatkan. Setiap keterlambatan ternyata adalah perlindungan. Setiap kehilangan ternyata adalah pelepasan dari beban yang tidak seharusnya kamu pikul. Doa-doa jiwa terpilih dijawab dengan kebijaksanaan, bukan dengan pemanjaan. Semesta tidak memperlakukanmu sebagai anak kecil yang diberi apapun yang diminta, melainkan sebagai jiwa yang sedang ditempa agar matang. Oleh karena itu, jawaban doa sering datang dalam bentuk kesadaran, bukan materi. Dalam bentuk pemahaman, bukan kenyamanan instan. Ada kalanya kamu menyadari bahwa sesuatu yang dulu kamu mohon dengan sangat kini tidak lagi kamu inginkan. Dan disitulah kamu paham, semesta bukan hanya menjawab doamu, tetapi juga membentuk ulang keinginanmu agar selaras dengan jalan jiwamu. Perlahan, doamu menjadi lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih pasrah. Nomor 6, kehadiranmu membawa reaksi batin yang kuat pada orang lain. Tanpa perlu berusaha menjadi pusat perhatian, kehadiranmu sering memunculkan reaksi batin yang intens. Ada orang yang merasa tenang saat berada di dekatmu, seolah bebannya berkurang hanya dengan duduk diam bersamamu. Namun ada pula yang merasa gelisah, tertekan, atau tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Reaksi ini tidak berkaitan dengan penampilan, status, atau kata-kata yang kamu ucapkan. Ia berasal dari getaran batin yang kamu bawa. Jiwa yang telah melewati banyak proses pemurnian memancarkan kejujuran eksistensial. Dan kejujuran ini tidak selalu menyenangkan bagi setiap orang. Bagi mereka yang jiwanya masih penuh konflik, kehadiranmu seperti cermin yang memantulkan luka yang belum disembuhkan. Tanpa kamu sadari, mereka merasa terbaca, dan hal itu memicu penolakan atau bahkan agresi pasif. Sebaliknya, bagi jiwa yang siap bertumbuh, kehadiranmu terasa seperti ruang aman. Inilah sebabnya kamu sering menjadi tempat orang lain bercerita, meski kamu tidak menawarkan diri. Orang merasa didengar, bahkan sebelum kamu memberi tanggapan. Namun pada saat yang sama, kamu juga sering menjadi sasaran kesalahpahaman atau proyeksi emosi orang lain. Semua ini adalah konsekuensi dari daya batin yang kuat. Semesta menjaga agar reaksi-reaksi ini tidak melukaimu terlalu dalam. Konflik yang muncul biasanya berhenti sebelum benar-benar merusak. Orang yang tidak siap akhirnya menjauh. Yang tersisa adalah mereka yang mampu menerima kehadiranmu tanpa perlu merasa terancam. Nomor 7, kamu sering ditarik ke fase kesendirian yang dalam. Kesendirian dalam hidupmu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari pola penjagaan semesta. Ada fase-fase panjang di mana kamu merasa terpisah dari keramaian, baik secara fisik maupun batin. Bukan karena tidak ada orang, tetapi karena jiwamu membutuhkan ruang untuk menata ulang dirinya. Dalam kesendirian itulah, lapisan-lapisan palsu mulai luruh. Kamu dipaksa berhadapan dengan dirimu sendiri tanpa distraksi.
luka-luka lama muncul ke permukaan. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial mengetuk kesadaranmu. Dan meski terasa berat, proses ini membersihkan. Jiwa yang tidak boleh diganggu terlalu jauh membutuhkan fase pemurnian yang serius. Terlalu banyak intervensi sosial justru akan mengaburkan arah batinmu. Maka semesta menciptakan jarak, kadang melalui perpisahan, kadang melalui perubahan situasi hidup, kadang melalui rasa tidak cocok yang tiba-tiba muncul. Kesendirian ini bukan hukuman. Ia adalah ruang suci. Di sanalah intuisi menguat, suara hati terdengar lebih jelas, dan hubunganmu dengan Yang Maha Mengatur menjadi lebih intim. Kamu belajar membedakan mana kebutuhan sejati dan mana hanya keinginan yang dipengaruhi dunia luar. Ketika kamu keluar dari fase ini, kamu tidak kembali sebagai pribadi yang sama. Ada ketenangan baru, batas yang lebih sehat, dan kebijaksanaan yang tidak perlu diumbar. Orang mungkin tidak tahu apa yang telah kamu lalui, tetapi mereka merasakan perubahan itu. Nomor 8, hidupmu seolah selalu dikembalikan ke jalur yang tepat. Salah satu tanda paling halus dari jiwa yang dijaga semesta adalah kecenderungan hidupmu untuk selalu dikoreksi. Setiap kali kamu melenceng terlalu jauh dari jalan batinmu, sesuatu terjadi untuk menghentikan atau mengalihkanmu. Bisa berupa kegagalan, kehilangan, atau rasa hampa yang muncul tiba-tiba. Pada awalnya, koreksi ini terasa menyakitkan. Kamu merasa rencana runtuh, usaha sia-sia, dan harapan pupus. Namun setelah emosi mereda, kamu menyadari bahwa jalan yang kamu tuju sebenarnya tidak akan membawamu pada kedamaian. Semesta menarikmu kembali, meski dengan cara yang keras. Berbeda dengan jiwa lain yang dibiarkan tersesat lebih lama, kamu tidak pernah terlalu jauh dari pusat dirimu. Setiap kesalahan segera diikuti oleh kesadaran. Setiap keterpurukan segera disusul oleh pembelajaran. Ini bukan karena kamu sempurna, tetapi karena ada kepentingan jiwa yang lebih besar. Koreksi ini membentuk kepekaan moral dan spiritual yang kuat. Kamu belajar mendengarkan tanda-tanda kecil sebelum masalah besar datang. Kamu menjadi lebih peka terhadap rasa tidak selaras di dalam diri. Dan seiring waktu, kamu semakin jarang melawan intuisi. Pada akhirnya, hidupmu terasa seperti dialog berkelanjutan dengan semesta. Kamu melangkah, semesta menuntun. Kamu ragu, semesta mengingatkan. Kamu jatuh, semesta mengangkat, tidak dengan cara yang selalu lembut, tetapi selalu tepat. Dan dari semua proses itu, satu hal menjadi jelas, jika namamu memang tersimpan dalam daftar rahasia jiwa yang tak boleh diganggu, maka hidupmu bukan milik kebetulan. Ia adalah amanah. Dijaga, diarahkan, dan dipelihara agar cahaya yang kamu bawa tidak padam sebelum waktunya. Dari seluruh pembahasan ini membawa kita pada satu pemahaman besar yang tidak bisa diringkas hanya dalam beberapa kalimat sederhana. Ia bukan sekadar rangkaian tanda atau ciri, melainkan gambaran utuh tentang bagaimana semesta, dengan izin dan kehendak Allah, bekerja menjaga jiwa-jiwa tertentu yang memikul amanah batin yang tidak ringan. Jiwa yang namanya tersimpan dalam daftar rahasia bukanlah jiwa yang dimanjakan, bukan pula jiwa yang dibebaskan dari penderitaan. Justru sebaliknya, mereka adalah jiwa yang diuji dengan cara yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih personal. Dari awal hingga akhir pembahasan, kita melihat pola yang konsisten. Perlindungan tidak pernah datang untuk menghilangkan ujian, melainkan untuk memastikan ujian itu tidak menghancurkan esensi diri. Semesta tidak menutup jalan terjal, tetapi menahan agar langkah tidak jatuh ke jurang yang mematikan. Inilah bentuk penjagaan paling halus namun paling nyata. Sebuah penjagaan yang tidak selalu disadari saat terjadi, namun terasa jelas ketika direnungkan kembali dalam keheningan. Kita memahami bahwa hidup yang dilindungi tanpa sebab bukan berarti hidup tanpa konflik. Ia adalah hidup yang selalu memiliki rem batin. Ketika bahaya mendekat terlalu jauh, ketika niat buruk hampir melukai terlalu dalam, selalu ada batas tak kasat mata yang bekerja. Batas ini bukan hasil kecerdikan manusia, melainkan bagian dari ketetapan ilahi yang menjaga keseimbangan jalan hidup seseorang. Dalam banyak kasus, batas itu muncul melalui hal-hal kecil yang tampak kebetulan, padahal sesungguhnya adalah bentuk intervensi penuh hikmah. Energi negatif yang terpental dengan sendirinya mengajarkan kita bahwa tidak semua pertahanan harus bersifat agresif. Jiwa yang jujur, stabil, dan tidak hidup dalam kepura-puraan memiliki medan batin yang kuat. Medan ini tidak menyerang, tetapi menolak apa yang tidak selaras. Orang dengan niat yang tidak bersih akan merasa tidak betah, bukan karena diusir, melainkan karena getaran kejujuran terlalu terang bagi kepalsuan. Ini adalah bentuk penyaringan alami yang menjaga jiwa dari relasi yang rusak tanpa harus menciptakan permusuhan. Ketika kita membahas tentang tidak hancur meski diuji berat,
disitulah terlihat dengan jelas perbedaan antara jatuh dan hancur. Jiwa yang dijaga boleh jatuh berkali-kali, boleh merasakan putus asa, boleh berada di titik paling rendah. Namun selalu ada sisa kekuatan yang tidak pernah benar-benar padam. Sisa inilah yang membuat bangkit menjadi mungkin, meski perlahan, meski tertatih. Bangkit bukan sebagai pemenang yang bersorak, melainkan sebagai penyintas yang lebih bijak dan lebih sadar akan makna hidup. Penyaringan pergaulan dan kedekatan juga bukan tanda keterasingan, melainkan tanda penjagaan. Tidak semua orang diizinkan masuk ke ruang batin yang dalam, karena tidak semua orang mampu menghormati kedalaman itu. Semesta menjaga agar jiwa yang sensitif tidak terus-menerus terkoyak oleh relasi yang salah. Kehilangan yang terjadi dalam hubungan seringkali bukan hukuman, melainkan perlindungan yang tertunda pemahamannya. Setelah waktu berlalu, barulah terlihat bahwa kepergian itu menyelamatkan. Doa yang dijawab dengan cara yang tak terduga mengajarkan satu pelajaran penting. Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta, tetapi selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Jawaban doa sering datang dalam bentuk peristiwa, bukan benda. Dalam bentuk pengalihan, bukan pemberian langsung. Dan jiwa yang dijaga adalah jiwa yang keinginannya terus diselaraskan dengan kehendak yang lebih tinggi, meski prosesnya tidak selalu nyaman. Reaksi batin orang lain terhadap kehadiran kita memperlihatkan bahwa setiap jiwa memancarkan getaran. Jiwa yang telah melalui banyak proses pemurnian membawa kejujuran yang tidak bisa disembunyikan. Kejujuran ini menenangkan yang siap, namun mengusik yang belum siap. Ini bukan kelebihan untuk dibanggakan, melainkan tanggung jawab untuk dijaga. Sebab semakin kuat getaran batin, semakin besar pula kewajiban untuk tetap rendah hati dan berhati-hati. Fase kesendirian yang dalam menjadi salah satu ruang paling penting dalam perjalanan jiwa. Di sanalah banyak hal yang tidak bisa dipelajari dari keramaian ditemukan. Kesendirian bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang dipersiapkan. Jiwa yang tidak boleh diganggu terlalu jauh membutuhkan ruang hening untuk mendengar arah yang lebih jujur. Dari sanalah lahir intuisi yang matang, batas yang sehat, dan ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia luar. Koreksi hidup yang terus-menerus mengembalikan ke jalur yang tepat menunjukkan bahwa hidup bukan berjalan tanpa arah. Setiap kali melenceng, selalu ada penanda yang memaksa berhenti dan meninjau ulang. Kadang penanda itu lembut, kadang keras. Namun tujuannya satu, menjaga agar jalan hidup tetap sejalan dengan amanah jiwa. Tidak semua orang mendapatkan koreksi secepat ini, dan itu justru menunjukkan betapa seriusnya penjagaan yang diberikan. Jika seluruh pembahasan ini dirangkum dalam satu pemahaman besar, maka kesimpulannya adalah ini. Jiwa yang dijaga semesta bukan jiwa yang istimewa karena kehebatannya, melainkan jiwa yang dipercaya untuk tetap utuh di tengah dunia yang rapuh. Ia bukan tentang merasa lebih tinggi, tetapi tentang memikul tanggung jawab batin yang lebih berat. Ia bukan tentang bebas dari penderitaan, tetapi tentang tidak dibiarkan tenggelam di dalamnya. Pembahasan ini juga mengingatkan kita untuk tidak gegabah memberi label pada diri sendiri atau orang lain. Tujuan utamanya bukan untuk mengklaim, melainkan untuk merenung. Jika sebagian dari pembahasan ini terasa dekat, maka mungkin itu adalah undangan untuk lebih berhati-hati menjaga niat, memperdalam keikhlasan, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Karena penjagaan semesta tidak pernah terlepas dari isinya. Pada akhirnya, semua kembali pada satu titik. Hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa acak. Ada keteraturan yang bekerja di balik layar. Ada kasih sayang ilahi yang tidak selalu terasa manis, tetapi selalu tepat. Dan ada jiwa-jiwa yang dijaga bukan karena mereka tanpa celah, melainkan karena cahaya yang mereka bawa masih dibutuhkan. Sebagai penutup untuk channel YouTube ini, semoga pembahasan yang panjang dan mendalam ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi ruang renung. Ambillah yang terasa menenangkan, lepaskan yang belum mampu dipahami, dan simpan yang menyentuh hati. Jika video ini terasa bermakna, semoga itu menjadi pengingat untuk lebih mendekat kepada Allah, lebih lembut kepada diri sendiri, dan lebih bijak dalam memaknai setiap ujian hidup. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak sampai akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menenangkan jiwa, dan menguatkan langkah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara yang baik, agar lebih banyak pembahasan bernuansa ketenangan dan hikmah bisa terus dihadirkan. Semoga Allah menjaga kita semua, menuntun langkah kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan jiwa yang tetap lurus di jalannya. Amin.